Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wahyuningsi, NPM A2210087 dari kelas reguler pagi 1C, Prodi Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, Bandung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tenaga kefarmasian. Apa aja sih yang ada di farmasi itu? Nah, di sini uh, ada pekerjaan kefarmasian dan tenaga kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Selanjutnya ada tenaga kefarmasian. Adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknik kefarmasian. Selanjutnya ada pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Di sini ada pengertian dari sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, dan obat tradisional atau kosmetika. Selanjutnya ada tenaga kefarmasian. Itu ada apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknik kefarmasian, tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Nah, selanjutnya di sini ada fasilitas kefarmasian. Apa sih yang ada di farmasi, fasilitas-fasilitasnya? Yang pertama ada fasilitas produk sediaan farmasi berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetika, pabrik lain yang memerlukan tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugas dan fungsi produksi dan pengawasan mutu. Yang selanjutnya fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan melalui pedagang besar farmasi atau instalasi sediaan farmasi. Di sini ada fasilitas pelayanan kefarmasian melalui praktik kefarmasian pada apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, praktek bersama. Selanjutnya ada pekerjaan kefarmasian, yaitu meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi, bisa juga dalam produksi sediaan farmasi, dan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan mencakup pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi. Nah, di sini ada pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi, atau penyaluran, dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi. Nah, tenaga farmasi itu harus dapat menjamin keamanan mutu, manfaat, dan khasiat sediaan farmasi. Selanjutnya, pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi. Itu harus memiliki apoteker penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknik kefarmasian, harus memenuhi ketentuan CPOB. Tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi sediaan farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi dan pengawasan mutu. Nah, di sini ada pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi. Itu harus memiliki apoteker penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknik kefarmasian,
harus memenuhi ketentuan CPOB. Sini ada pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi. Itu penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker. Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat apoteker, Menteri dapat menempatkan tenaga teknik kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, dan di daerah terpencil tidak ada apotek, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat kepada pasien yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya pekerjaan kefarmasian. Pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat mengangkat seorang apoteker pendamping yang memiliki SIPA, mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien. Selanjutnya, menyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada tuntunan kompetensi tenaga kefarmasian yang meliputi yang pertama, melakukan pengadaan obat dan membuat sediaan obat dengan memahami dan menerapkan dasar ilmu tentang sifat kimia dan fisika obat, farmakologi, serta peraturan kefarmasian yang berlaku. Nah, yang kedua, menjelaskan arti ilmiah, formulasi obat, macam komposisi, khasiat, indikasi, dan kontraindikasi, efek samping, dan interaksi, aturan pemakaian obat, dan jalur pemberian obat. Selanjutnya, memilih obat terbaik atas dasar ilmu kefarmasian untuk tujuan efikasi dan keamanan obat bagi penderita. Nah, di sini ada penjelasan dari tuntunan kompetensi tenaga kefarmasian, yaitu mengenali produk obat dan sediaan farmasi lainnya, mengidentitas keabsahan dan mutu produk dengan pendekatan analisis yang sesuai, memberikan informasi dan melakukan komunikasi tentang obat serta perbekalan farmasi kepada penderita, masyarakat, serta sesama profesi kesehatan secara objektif, ilmiah, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menelah serta menilai keabsahan dan kebenaran secara ilmiah dari informasi obat dengan berorientasi pada kepentingan penderita. Nah, tuntunan kompetensi tenaga kefarmasian itu menerapkan secara benar dan konsisten perundang-undangan, peraturan pemerintah tentang kefarmasian, serta kode etik profesi farmasi, menunjukkan sikap dan kinerja yang profesional, yaitu kompeten dalam bidangnya, rasa memiliki dan mencintai profesi, berwawasan pada perkembangan ilmu dan profesi kefarmasian, melakukan pengolahan sarana dan prasarana yang terkait dengan pekerjaan kefarmasian. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf atas ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.